Shalom, berjumpa kembali dengan channel Yonas Pinontoan. Hari ini saya ingin berbagi tips dalam bentuk tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi V-Recorder ya. Karena ada beberapa teman yang menanyakan kepada saya bahwa mereka kepingin menggunakan aplikasi tersebut, tetapi mungkin masih ada beberapa kendala. Jadi memang sebelum kita masuk kepada penggunaannya, tentu saya akan memberikan beberapa pemberitahuan tentang keuntungan ketika kita menggunakan aplikasi V-Recorder. Itu adalah kita bisa merekam segala aktivitas yang akan kita lakukan ya, yang khususnya yang ada di seputaran HP yang kita gunakan. Kalau kita ingin merekam, kalau Anda sebagai gamers ya, Anda bisa merekam beberapa permainan yang sebentar gunakan dengan live, apakah itu dalam bentuk PUBG ya, Mobile Legends dan sebagainya. Bahkan kita juga bisa merekam kegiatan-kegiatan lain di luar game. Jadi baiklah, kita akan langsung saja kepada tutorial penggunaannya. Nah, tentunya sebelum kita menggunakan aplikasi ini, maka langkah yang paling penting yaitu adalah kita harus mendownload aplikasi ini melewati Play Store ya. Saudara silakan membuka aplikasi Play Store dan silakan mengetik V-Recorder ya. Kalau setelah Anda buat tulisan V-Recorder, silakan oke. Maka yang akan tampilnya seperti ini ya. Aplikasi ini sudah ada di HP saya, makanya saya nggak perlu menginstal ya. Nah, setelah terinstall, kita kembali ke aplikasi V-Recordernya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Tentu sebelum kita merekam, kita harus memahami sedikit beberapa petunjuk yang ada di aplikasi tersebut. Silakan kita buka aplikasinya, maka yang akan tampil adalah seperti ini ya. Ada 4 icon yang ada di dalamnya. Nah, sebelum kita merekam, kita kembali menuju ke penyetingan V-Recorder. Nah, di penyetingan ini tersedia beberapa petunjuk yang harus kita mungkin setting ya, supaya memudahkan bagi kita untuk perekaman. Nah, di situ ada orientasi videonya, resolusi video juga yang harus kita atur ya, sesuai dengan kebutuhan ya, dan kualitas video juga ya. Ada berapa Mbps yang harus kita pakai, TPS-nya ya, dan lokasi video, kita harus bawa videonya simpan kemana. Meskipun di V-Recorder sendiri menyediakan ruangan yang memang terbatas, memang agak terbatas untuk penyimpanan video ya. Tapi kalau menurut hemat saya, kita bisa menyimpan video kita ke kartu yang memang kita sediakan, SIM card yang kita sediakan. Nah, kemudian kita masuk kepada rekaman audio. Rekaman audio di sini adalah kalau kita ingin merekam aktivitas yang ada di HP, apakah kita main game atau sebagainya, kita supaya tidak menangkap suara-suara yang ada di luar dari game, dari HP yang sudah digunakan, maka rekaman audio Anda boleh semua kegiatan yang ada di luar daripada HP ini tidak akan masuk dalam perekaman ketika Anda memulai aktivitas merekam. Nah, kalau Anda mau aktifkan rekaman audio, maka yang akan muncul seperti ini. Ada audio eksternal, ada audio internal. Audio eksternal itu adalah merekam semua aktivitas yang ada di luar. Kalau kita mau aktifkan audio internal, kita hanya merekam aktivitas yang ada di dalam HP tersebut ya. Dan banyak juga tema-tema yang lain yang ada yang menjadi bawaan dari V-Recorder. Oke. Sejauh ini saya rasa sudah paham. Kita keluar sekarang dari aplikasi tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara perekamannya? Cara merekamnya adalah seperti ini ya. Kita klik saja V-Recorder. Pada waktu Anda membuka aplikasi tersebut, maka secara otomatis akan muncul tanda merah bulat yang seperti yang ada di samping kiri ini, pojok ya, merah yang ada durasinya. Nah, ini membuktikan bahwa V-Recorder dalam bentuk aktif.
Nah, sekarang bagaimana cara merekamnya? Cara merekamnya tahap pertama adalah kita mengklik bulatan merah yang ada di samping layar HP saudara. Silakan Anda klik, maka dia akan muncul seperti ini. Dia akan muncul seperti ini. Nah, tentu saat Anda menekan akan muncul 4 titik. 4 titik ini adalah perwakilan dari apa-apa yang memang kita butuhkan untuk supaya dengan mudah kita menggunakan aplikasi V-Recorder. Nah, pada saat Anda mengklik tombol merah tadi, maka sebelum kita dalam aktivitas merekam, maka yang muncul seperti ini. Jadi poin pertama, yang putih pertama itu dalam bentuk bulat, itu artinya kita belum dalam aktivitas merekam. Yang kedua ini, baris 3 ini, itu apa yang ada di dalam V-Recorder. Jadi pada waktu kita merekam, kita langsung saja mengklik tombol putih yang paling atas. Ketika kita mengklik tombol putih yang paling atas, maka hasilnya akan begini, akan berubah. Ya, akan berubah. Karena apa? Karena tombol putih yang awalnya ketika kita menekan di dalam bentuk bulat paling atas, maka yang akan terjadi, dia akan berubah jadi kotak. Jadi pada waktu kita menekan tombol putih yang ada di pojok atas, ya, karena kita ingin masuk dalam aktivitas merekam, kita klik saja tombol itu, maka akan muncul kode yang seperti ini. Ya, kode seperti ini. Ada 2 petunjuk, batal atau mulai merekam. Karena kita mau merekam, kita silakan menekan mulai merekam. Nah, setelah kita menekan mulai merekam, maka aktivitasnya akan seperti ini. Tombol ikonnya akan berbeda, di atas berbentuk kotak, dan durasinya akan berjalan. Ini tandanya bahwa Anda sementara melakukan aktivitas rekam. Oke, sekarang anggap saja kita sudah selesai merekam. Sekarang setelah kita selesai merekam, maka yang kita lakukan adalah menekan kembali tombol putih bagian atas kotak, stop. Nah, setelah kita selesai merekam, untuk melihat hasilnya daripada rekaman itu, kita kembali ke V-Recorder. Masuk saja ke V-Recordernya, kemudian ada 4 pilihan di atas, ya. Kita masuk ke pilihan yang bagian atas kiri daripada layar HP. Nah, setelah kita masuk di atas ini, maka akan diperlihatkan apa-apa saja yang sudah kita rekam dengan menggunakan aplikasi V-Recorder, ya. Kalau sudah seperti ini, maka dengan demikian Anda sudah berhasil menggunakan V-Recorder dengan baik. Ya, jadi saya rasa ini saja dulu yang menjadi pemberitahuan saya, ya, dalam bentuk tutorial bagaimana cara penggunaan V-Recorder khusus untuk pemula, ya, supaya kita bisa merekam semua aktivitas kegiatan kita yang ada di dalam HP kita masing-masing. Demikian dulu tutorial dari saya. Terima kasih, dan jangan lupa Anda like, subscribe, dan bagikan video ini, karena dengan Anda melakukan ini maka Anda tentunya akan Anda sudah mendukung untuk saya membagikan video-video tutorial lainnya bagi saudara. Terima kasih. God bless.